Makhluk yang membawa dia ke alam lain itu wujud semua, Mang, di depan kantor saya, Mang. Bahkan tambah satu. Yang bertanduk itu muncul, yang WW itu muncul, ditambah yang berjubah merah satu kuntilanak merah itu muncul, kemudian yang setengah badan itu muncul. Si Bunga itu sempat pesan ke saya, Mang. Cuman satu aja pesannya. Jangan tinggalkan sholat. Pokoknya saya harus dia karena majikan saya tidak bisa mendapatkan dia. Jadi dendam, akhirnya terjadilah dengan cara black magic, Mang. Sepertinya Bunga ini cantik sekali ya? Saya rasa cukup cantik, Mang. Rebutan? Iya, bisa bilang begitulah. Di negeri asing, di bawah langit kelabu, seorang TKI berjuang tanpa rasa ragu. Di sela kerja yang melelahkan jiwa, gangguan bayang-bayang hitam mulai terasa. Seakan ada kekuatan yang hendak merenggutnya. Tubuh terasa berat dan mimpi menjadi gelap. Seperti dikekang rantai yang mengikat rapat. Membelenggu jiwa dari TKI, kerabat Bang Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, senang sekali hari ini kita jumpa lagi. Dan ada narsum yang gelap sekali di depan kita ya. Namanya Mas Anton. Nah, udah kelihatan sekarang. Tapi tetap nggak kelihatan ya. Karena ditutup semua nih. Bermasker, berkerudung juga. Berarti ada yang dirahasiakan dari kisah ini. Bang Anton, apa kabar nih? Baik, Mang Eng, sehat lah seperti biasanya. Wah, Bang Anton ini jadi melamar untuk menceritakan kisahnya di MM ya? Iya, Menghubungi lewat mana nih? Lewat WA, Mang. Lewat WA ya, ada WA khusus untuk narsum. Jadi terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi kisah. Kayaknya kisahnya cukup berat ya. Tahun ini ya? Tahun ini, Mang. 2024. Iya, betul. Masih anget berarti ya? Masih banget. Waduh, berat nih kayaknya. Bang Anton, apa aktivitas sekarang? Sekarang, Mang, ya masih jadi pengangguran lah. Masih jadi pengangguran? Iya, masih nganggur, lagi nendangin diri kan. Tadinya ini bos nih, bos besar ya. Jadi pengusaha apa tuh? Saya tuh agensi TKW ya. Agensi TKW. Iya, atau perusahaan lah bisa dibilang di sini. Sempat makmur ya? Sempat. Oke, bagaimana kisahnya ini tiba-tiba usahanya anjlok begitu saja ya. Dan sobat, semoga segala urusan sobat berjalan lancar dan dilimpahkan rezeki ya. Kita akan dengarkan dan nonton bersama kisah dari Bang Anton. Bang Anton ini orang Medan ya? Orang Medan, Mang. Baik. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Bang Anton. Jadi begini, Mang, di tahun 2024 ini saya punya sedikit cerita yang menarik lah. Dan ini pengalaman saya yang nyata saya alami. Jadi kisah ini bermulai dari saya itu menyukai atau mencintai seorang TKW saya. Pada awalnya TKW saya ini melamar kerja di perusahaan saya. Namanya sebut sajalah si Bunga, Titin, Melati, kemudian si Mawar, satu lagi si anggap aja si Intan lah begitu. Ini melamar ingin keluar negeri atau gimana? Iya benar, ingin keluar negeri. Singkat ceritanya, saya menerima lamaran mereka karena dari faktor usia mereka masih menunjang dan kemudian saya rasa mereka memiliki kemampuan lah untuk bekerja di luar negeri dan memiliki mental yang kuat. Kemudian CPMI ini atau bisa disingkat CPMI, calon pekerja migran Indonesia ini kita bawa ke asrama kita. Setelah kita bawa ke asrama, kita interview dengan majikan dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya mereka ini semua keterima, Mang, untuk bekerja di Malaysia ada dan di Singapura ada. Dan si Bunga ini sama si Titin keterima di Malaysia, si Intan sama si Mawar ini keterima ke Singapura. Kalau mengurus TKW ini kan perlu beberapa waktu ya, Mang, untuk dokumen,
Kemudian pisahnya, pengurusan paspor, medical check up kan memakan waktu tuh dalam kurang lebih 2 bulanan kan begitu. Jadi saya tuh mengenal TKW ini yang namanya si Bunga inilah. Saya tuh merasa ada saling suka lah dengan si Bunga ini. Awalnya ya ngobrol-ngobrol biasa Mang. Kemudian saya namanya jumpa setiap hari ya Mang. Saya tuh Senin sampai Jumat biasanya masuk kantor, Sabtu Minggu nggak masuk. Dan ternyata waktu ada si Bunga ini malah Sabtu Minggunya saya tetap datang karena saya tertarik sama si Bunga ini tadi. Mereka ini di karantina gitu ya? Bukan di karantina sih Mang, tapi diklat begitu. Di diklat di asrama kita, diajarin dan dilatih. Selama berapa lama? Ya sampai pemberangkatan Mang. Berapa dari lama mulai itu? proses 2 bulanan. Oke, jadi di situ ada benih-benih cinta ya? Iya, ada benih-benih cinta lah muncul. Sabtu Minggu saya datang ke kantor tuh bukan untuk kerja, malah untuk ngajak ke jalan-jalan si Bunga ini. Jadi singkat ceritanya, sudah dekat sama si Bunga, dokumen pengurusan pun selesai. Pada waktu itu saya sempat melarang si Bunga ini untuk berangkat kerja keluar dan supaya dengan saya aja, tapi si Bunganya nekat karena memang pengen hidup sukses lah seperti itu. Bunga, kamu kalau nggak usah lah ke Malaysia. Udah kita di sini aja menikah, saya bilang begitu. Bunganya tuh ngejawab, ntar aja lah Bang, saya kan mau bahagiakan orang tua saya juga. Saya mau ngerubah nasib. Saya tuh takutnya nanti kalau saya nggak ada harta, saya disepelein sama laki-laki. Gitulah jawaban si Bunga. Jadi dengan ikhlas, saya melepaskan dia berangkat ke Malaysia. Tapi saya juga ikut mengantar ke Malaysia waktu pemberangkatan si Bunga. Karena menurut saya dia ini TKW spesial lah. Di situ Bang Anton udah menikah? Belum Mang. Masih bujangan ya? Ya masih bujangan, bener. Dan si Bunga gadis? Ya gadis. Oke, kemudian singkat ceritanya saya sudah berangkat ke Malaysia, ngantarkan si Bunga sampai di agensi tuh. Agensi pekerjaan. Anggap aja kita sebutkan agensi pekerjaan black gitu aja lah. Jadi saya sudah sampai agensi, saya ketemu sama agensi itu yang namanya itu Edward. Saya titip Bunga karena Bunga ini memang pacar saya bilang seperti itu Mang Ei. Jadinya Koko Edward itu pun sudah menyetujui, oke, dibilang seperti itu. Yang penting selesai kontrak kerjanya, kan begitu Mang. Saya mau tanya sedikit, mereka ini bayar atau gimana cara pembayarannya? Calon yang berangkat? Calon yang berangkat nggak bayar Mang. Nggak bayar? Sudah aturan pemerintah. Oke, jadi dapat uangnya dari mana? Dari majikan Mang. Majikan yang membiayain TKW-nya berangkat ke Malaysia semua. Dan dibayar cash itu? Dibayar cash. Oke, semua biaya ditanggung oleh majikan yang dituju ya? Iya bener Mang. Oke, jadi singkat ceritanya Mang, si Bunga ini sudahlah saya tinggalkan di agensi dengan satu pesan saya, kamu kerja baik-baik, kan seperti itu. Bunga jawab tuh ke saya, oke, saya akan pulang 2 tahun lagi, kan seperti itu. Karena kontrak memang 2 tahun. Tiga bulan kemudian, singkat ceritanya lagi nih, 3 bulan kemudian si Bunga ini nelpon saya Mang. Di jam 8 malam waktu itu. Kalau nggak salah itu di bulan Maret Mang. Di bulan Maret beliau nelpon saya itu ngeluh sakit sesak napas. Padahal saya lihat di hasil medical check up-nya, tentu saja kalau sesak napas itu pasti kelihatan historinya Mang. Dan tidak akan ada yang mau menerima di Malaysia, kan seperti itu. Saya rasa kok aneh gitu, sakit tiba-tiba sesak napas, besoknya masuk rumah sakit. Dan kemudian di hari yang sama itu juga si Bunga lumpuh Mang. Si Bunga ini sempat jalan kaki ke kamar mandi menurut keterangan si Bunga ya. 1 kali jalan ke kamar mandi, kemudian dia naik lagi ke tempat tidur, udah nggak bisa lagi Mang. Udah nggak bisa kakinya digerakin. Jadi pihak agensi konfirmasi ke saya Mang, ini bahwasanya anggota saya ini ada yang sakit, kan seperti itu. Karena saya yang menyalurkan, ya saya harus tanggung jawab dan berangkat ke Malaysia lagi. Sampai di sana itu tepatnya di Pulau Pinang ya Mang. Pulau Pinang, saya langsung ketemu sama si Edward, dijemput di bandara Pulau Pinang. Saya langsung menuju rumah sakit.
Nah, disinilah mulai kejadian-kejadian janggal itu mulai masuk. Jadi pada waktu itu kita berkunjung ya Mang di rumah sakit. Saya sampai di Malaysia itu sekitar jam 10 pagian. Kita langsung ke kamar si Bunga, kita tanya dulu ke resepsionis atas nama si Bunga di mana ruangannya. Di ruangan 103, saya masih ingat ruangannya Mang. Oke. Jadi karena memang kita sudah tahu ruangannya, kita langsung berangkat ke sana, ke ruangannya. Sudah sampai di ruangan. Saya tanyain tuh si Bunga, kenapa kan kok aroma ruangan ini nggak enak banget, saya bilang kan. Jadi Bunga bilang saya udah seminggu nggak mandi, katanya gitu. Nggak ada yang mandiin, susternya juga nggak peduli karena nggak ada keluarganya Mang. Oke, jadi saya komplain ke suster, saya minta si Bunga dimandiin Mang. Di waktu di Bunga ini saya angkat ke kursi roda untuk dibawa ke kamar mandi sama si suster. Di sini hal ganjil itu mulai Mang. Itu kan di ruangan ya Mang, ruangan rumah sakit, tentu nggak ada angin dong Mang, karena kan ruangan tertutup, dipasang AC kan begitu. Itu spraynya si Bunga Mang, yang ada di tempat tidur itu terbang Mang, dan itu saya saksikan sama partner saya si Edward ini Mang, itu terbang. Saya sampai pandang-pandangan nih sama si Edward ini, terbang kemudian terlempar. Kurang lebih 2 meteran gitu Mang. Karena kita udah panik ya. Karena memang kita secara berpikir logika kan gak mungkin. Jadi kita ini agak takut lah Mang. Kita lari ke kamar mandi. Maksudnya ngelihat keadaan si Bunga bagaimana, kan dimandiin sama suster, ada kendala atau enggak. Kemudian hal ganjil di kamar mandi mulai lagi Mang. Di kamar mandi rumah sakit itu kan dia kayak seperti kamar mandi yang sekatnya itu bawahnya kelihatan tuh Mang, kakinya kan gitu kan. Itu air yang mengalir ke arah selokan, itu airnya nggak turun ke bawah Mang. Melawan hukum alam itu naik Mang. Naik ke tembok. Melawan gravitasi Mang. Sempat ada foto nggak? Nggak sempat Mang. Tapi itu kita ngelihat 2 orang. Sempat itu naik airnya gravitasi gitu ke tembok, itu bentuk sosok orang Mang. Kayak orang yang lagi berdiri. Si Edward bilang ke saya, Pak, ini udah di luar nalar menurut saya. Tapi saya masih menepis. Mungkin ini temboknya lagi nyerap air, saya bilang begitu kan Mang. Oke lah, dengan hal-hal itu tadi sudah nggak usah dipikirin. Kita bawa Bunga lagi ke kamar. Dan sudah dipakaikan baju lah sama susternya, udah selesai. Kemudian saya panggil dokternya, saya tanya tuh hasil MRI sama CT scan-nya, kan begitu Mang. Kita kan harus berdasarkan logika. Saya tanyain tuh dokter, dikasih hasilnya, dibacakan sama dokter, memang tidak ada vonis, diagnosa apapun nggak ada Mang. Tuh, jadi kita memutuskan untuk kita mencabut Bunga dari rumah sakit. Sekitar jam 3-an itu selesai urusannya Mang. Kita pun pulanglah ke rumah agensi. Jadi di rumah agensi itu ada rumah penampungan ya Bang, untuk TKW-TKW yang baru datang ataupun yang ingin pulang nanti, kan begitu. Jadi kita diletakkan di situ. Si Bunga ini diletakkan di satu kamar. Kamar khusus TKW yang lagi sakit, kan begitu Bang. Karena nggak ada keluarga ya terpaksa saya yang harus menemenin. Di rumah itu ada 4 orang Bang. Saya, si Bunga, kemudian ada yang penjaga rumah itu sama 1 TKW yang mau pulang juga. Saya tuh malam sebenarnya ada urusan lagi Mang. Urusan untuk ke Kuala Lumpur menemuin partner bisnis saya yang lain, kan seperti itu. Saya sudah janjian nih sama si partner. Jadi saya lihat keadaan Bunga sore itu baik-baik aja Mang. Jam 3-an lebih itu baik-baik saja. Jadi saya nungguin karena saya berangkatnya mungkin nanti jam 8 malam. Untuk ke Kuala Lumpur dari Pulau Pinang itu sekitar 4 jam Mang. Dan kebetulan saya itu mau dianterin sama si Edward. Jadi sebelum maghrib itu saya mau pamit sama si Bunga ini tadi untuk saya mau ke Kuala Lumpur. Ternyata waktu saya mau pamit ke Bunga, ini hal yang gak masuk akal mulai terjadi lagi Mang. Si Bunga itu katanya perutnya seperti tertusuk paku Mang, yang di sebelah kanan. Itu sampai tidak tertahan Mang. Antara sadar dan tidak itu berlaku kurang lebih sampai 3 atau 4 jam Mang. Dengan adanya hal seperti itu,
Itu saya batalkan Mang untuk ke Kuala Lumpur. Sampai berjalan lagi ke jam 11 malam. Masih sama Mang, jadi saya udah panik kan Mang. Saya panik, saya telepon si Edward supaya dia panggil ambulan. Udah diteleponin ambulan, rupanya ambulannya lambat juga Mang. Saya udah panik Mang, panik bener. Karena si Bunga ini udah mulai gak sadar Mang. Sadar itu cuman ngelinguk gitu, sakit gitu kan. Jadi sampai saya dengar, Bang saya pengen duduk. Jadi saya dudukin itu ke bantal kan gitu kan Mang. Udah saya dudukin, 15 menit kemudian Mang. Ini hal yang sangat di luar nalar Mang. Jadi si Bunga ini duduk, tangannya itu seperti jari-jarinya tertekuk. Kayak orang yang sakaratul maut. Sakaratul maut, mempertahankan rasa sakit itu tadi Mang. Kemudian matanya itu, bola mata yang hitam itu naik ke atas Mang. Dengan sambil mengeluarkan air liur dari mulutnya itu Mang. Saya pukul, saya suruh sadar gitu gak sadar Mang. Bahkan waktu sudah selesai itu Mang, sakaratul maut, tangannya itu bengkok keras Mang, kaku. Saya cek nadi sama napasnya gak ada Mang. Itu saya di situ udah histeris, udah nangis saya Mang. Ya dalam satu artian saya takut dituntut keluarganya. Dalam satu artian lagi juga ya saya sayang sama dia Mang. Kan begitu. Nggak lama kemudian si ambulannya ini datang. Dokter sempat ngecek Mang. Nggak ada. Ini udah nggak ada. Waktu dokter ngecek itu nggak ada, dibawa langsung ke ambulan untuk melakukan CPR Mang, penanganan pertama, kan seperti itu. Kurang lebih CPR itu setengah jam atau 45 menit lah. Di dalam ambulan Mang, bukan di rumah sakitnya. Karena kalau sudah seperti itu kan kalau dibawa ke rumah sakit juga nggak guna Mang, kan gitu. Jadi ditangani sama dokter di ambulan. Dan alhamdulillahnya waktu itu ruhnya kembali Mang, ada lagi. Jadi udah sempat di CPR, sadar, siuman, langsung dibawa ke rumah sakit Mang untuk diadakan penanganan kembali, kan seperti itu. Oke, jadi sebentar Mang, ini saya ceritakan waktu si Bunganya udah sehat ya Mang ya. Ini kan saya tanyain sama dia, kamu kan waktu di rumahnya majikan itu sempat seperti ini, saya bilang seperti itu. Jadi jawabannya apa? Waktu si Bunga ngalami rasa sakit itu, dia itu ditarik sama orang yang berbaju putih, jubahnya semua. Sebelum meninggalnya ini? Sebelum meninggal. Itu tangannya ditarik paksa Mang. Sampai dia itu keluar dari badan. Dia ngelihat badannya Mang. Badannya itu lagi duduk, dianya sudah berdiri. Iya kayak Rogo Sukmo seperti itulah kurang lebih Mang. Kemudian dia itu dibawa ke satu tempat. Satu tempat ruangan yang gelap. Dan di sana itu nggak ada siapa-siapa kecuali dia sama lelaki itu tadi Mang. Tapi lelaki itu nggak mau nyamperin, nggak mau ngomong, nggak mau ngapa-ngapain, cuman diem aja. Dan kemudian dia itu ada ngelihat sedikit kayak lorong Mang, lorong putih itu. Dia ngikutin lorong itu dan kemudian tahu-tahu dia sudah ada di ambulan, yaitu. Jadi malam itu juga saya ikut ke rumah sakit, ngecek dia lagi, ditaruh di ruangan. Kemudian saya ngobrol sama dia tuh karena suaranya juga terbata-bata kan gitu. Dan yang dia omongkan itu saya nggak sakit. Ayo pulang aja. Bahasanya seperti itu Mang. Tapi kan keadaan waktu itu malam Mang. Mau menjelang pagi sekitar jam 1 atau jam 2 kan gitu. Nggak mungkin kita bawa pulang waktu itu juga. Oke, jadi singkat ceritanya jam 7 itu sudah mulai terang kan Mang. Saya urusin untuk berkas-berkasnya lagi di rumah sakit, saya bawa pulang. Dan secepatnya kita minta supaya agensi yang ada di Malaysia mengurus keberangkatan saya untuk pulang bersama Bunga. Kan gitu. Masuk jalur VIP lah Mang, bayarannya lebih nggak apa-apa lah, yang penting saya mau cepat pulang gitu Mang. Nggak tahu tuh bagaimana agensi itu ngurusin. Jam 8 itu setengah 9 dokumen saya udah siap Mang. Dan itu mereka langsung beli tiket dengan harga yang saya rasa nggak masuk akal. Karena harganya itu seharusnya cuma 500 ribuan.
Ini satu orang jadi dapat 3,5 juta harganya Mang. Tapi itu nggak saya pikirin. Saya dapat tiket waktu itu jam 10 pagi Mang. Jadi saya kabarkan ke staf-staf yang ada di kantor bahwasanya saya pulang hari ini juga. Kan seperti itu. Oke. Jadi teman-teman kantor itu staf-staf sudah standby untuk nunggu saya. Karena saya berangkat jam 10. Karena perbedaan waktu ya Mang. Di Malaysia jam 10, di Indonesia tuh tetap jam 9 kan gitu. Jadi saya terbang jam 10 Indonesia saya sampai di sini. Staf-staf udah nunggu saya di bandara pakai mobil, ya udah baliklah dibawa ke asrama. Sesampainya di asrama ini nggak ada kejadian aneh sih Mang awalnya kan gitu. Sampai Bunga ini ditanya-tanyain sama teman-temannya di sana kenapa pulang, karena temannya Bunga ini kan ada juga yang belum berangkat kan seperti itu. Karena di asrama waktu itu ada 13 orang TKW saya Mang. Jadi dia cuman senyum-senyum aja, dikasih makan ya seperti biasa lah Mang. Nggak langsung dibawa ke kamar ya, karena kamarnya si Bunga ini pun di asrama masih kita siapin. Jadi sampai pada waktu habis zuhur jam 2-an lah gitu Mang, kita pengen bawa dia ke kamar untuk istirahat kan gitu. Saya juga udah capek. Kemudian saya sudah siapkan tuh untuk tempat tidurnya, untuk perlengkapannya, karena kan si Bunga ini masih nggak bisa jalan Mang. Saya juga taruh satu pembantu, sebut aja dia tuh namanya si Sinta lah, bilang seperti itu. Si Sinta ini tadi saya khususkan untuk menjaga Bunga Mang. Waktu itu saya antar ke kamar, itu nggak selang 1 jam tuh Mang. Saya sudah antar dia ke kamar untuk istirahat. Saya tuh maksudnya mau pulang ke rumah Mang. Disitulah mulai kejadian yang cukup luar biasa lah Mang. Itu si Bunga kerasukan. Tapi kerasukannya bukan cuma si Bunga aja Mang. Satu asrama tuh kerasukan Mang. Kurang lebih itu ada 13 campur Bunga 14 ya Mang. Itu yang kerasukan 8 orang yang kerasukan. Jadi sisanya ini 6 itu megangin kan gak cukup Mang. Terakhir tuh staf-staf kantor yang ada di depan ikut ke belakang semua, ngunciin pintu karena kerasukan. Jadi karena saya sudah panik momen, saya nanya tuh sama tetangga. Bilang aja namanya Pak Suparman. Saya bilang sama Pak Suparman ini, Pak tolong dong, di mana ini ada orang yang memang bisa ngobatin seperti ini. Lihat asrama kan seperti ini kan, kacau. Jadi saya itu disaranin ke arah belakang asrama tuh ada, namanya anggap aja Mbah Sujiwo lah gitu. Saya dipanggilin Mbah Sujiwo ini dengan Pak Suparman diantar. Kemudian sampai sana saya nggak banyak cerita, nggak banyak nanya. Mbak Sujiwo tolong saya, di asrama saya kerasukan massal. Jadi singkat ceritanya Mbak Sujiwo udah sampai ke asrama. Yang lain-lain selain Bunga itu ditanganin sama Mbak Sujiwo itu setannya cepat lepas Mang. Keluar, pingsan kan begitu. Tenang, tapi si Bunganya agak susah Mang. Mbah Sujiwo mencoba mengobati Bunga. Dia itu nggak boleh dilihat lah sama banyak orang, cuman saya, si Bunganya, si Sinta, sama si satu lagi ibu asrama, si Rama Mang. Itu dimasukkan ke dalam kamar kan gitu. Jadi Mbah Sujiwo ini ngobatin si Bunga ini malah ketawa Mang. Ketawa itu dalam artian dia kayak menyepelekan si Mbah Sujiwo ini. Jadinya Mbah Sujiwo ini sempat mengeluarkan beberapa ilmu-ilmunya lah Mang, seperti itu. Tapi si Bunga ini kayak ngelawan, kayak seperti ini Mang, membuat gerakan perlawanan lah Mang. Dan itu ada seperti tarik menarik atau energi yang berbenturan. Mereka ini ada yang saling terpental Mang. Jadi pada singkat ceritanya, ini pengobatan berlangsung sampai hampir maghrib Mang. Dan kemudian hampir maghrib itu tadi, si Bunga pun sadar. Dengan keadaan lemes, Bunga bilang ke saya, suruh bapak itu pergi, maksudnya Mbah Sujiwo. Ya dengan berat hati ya,
Saya bawa Mbah Sujiwo keluar. Ya kita ngobrol sama Mbah Sujiwo sebentar. Saya kasihlah honornya gitu kan Mang. Ya saya mengucapkan terima kasih. Kemudian Bunga bilang ke saya Mang, Bang, Bapak itu sebenarnya nggak ngobatin saya. Dia itu malah mengundang lebih banyak lagi jin gitu Mang. Si Bunga ini kalau kerasukan dia itu dibawa ke alam lain Mang, sama bangsa yang membuat dia jatuh sakit seperti ini Mang. Jadi di alam sana dia itu bajunya sudah dirubah Mang, dirubah jadi daster warna hitam, kemudian tangan dan kakinya dirantai Mang. Di sana itu ada 3 jin Mang yang menjagain dia. Yang satu sosoknya itu ada tanduknya tuh 3 Mang. Di depan 1, di samping 2, taringnya keluar berbulu. Yang kedua itu sejenis wewe Mang. Yang ketiga itu cuman separuh badan Mang, dari kaki, dari perut sampai kaki. Si Bunga ngobrol begitu ke saya jawab, jadi kenapa kok malah mengundang banyak jin? Iya, saya di sana sudah saya dipukulin sama jin yang ada di sana, dituk. Bapak itu malah ngundang lebih banyak lagi. Ada pocong, ada yang cuman kepala doang. Ya jadi saya tambah ketakutan. Jadi dengan ceritanya si Bunga seperti itu, saya ini sudah muter otak Mang. Ini nggak mungkin kalau dukun lawan dukun ini menang, kan seperti itu. Jadi saya itu beralih ke arah peruqyah Mang, berobat syariah. Jadi saya tanya tuh teman-teman, nggak ada yang tahu. Kemudian saya tanya tetangga, nggak ada yang tahu juga. Ya, kemudian saya cari di Google Mang. Dan alhamdulillahnya saya nemu di Google. Di Google itu ada yang namanya Ustadz Sapri lah, katakan seperti itu utamanya. Jadi saya hubungi Ustadz Sapri, alhamdulillahnya dia langsung nyambung. Saya waktu itu hubungin Ustadz Saprinya tuh setelah hari kejadian Bunga itu diobatin sama dukun lah, besoknya Mang. Jam 9 saya hubungi Ustadz Sapri. Tapi karena Ustadz Sapri itu banyak yang harus dikerjakan atau ngobatin pasien-pasien yang lain, saya itu harus nunggu sampai jam malam Mang. Jam 8 atau jam 9 kan begitu. Ya udah. Waktu menunggu untuk pengobatan si Bunga ini tadi Mang. Waduh, itu kejadiannya udah kerasukan terus si Bunga si Bunganya Mang. Kerasukan. Abis itu nyakarin muka. Pokoknya aneh-aneh yang dibuatnya Mang. Ketawa. Sampai kita itu kayak gimana ya Mang? Error gitu Mang. Satu kantor itu jadi gak kerja gara-gara itu. Gimana. Sementara dukun gak mempan kan gitu Mang. Jadi dengan sangat terpaksa tuh Mang, si Bunga kita ikat Mang. Karena ngeberontak terus. Saya telepon lagi si Ustadz Sapri nih, jam berapa saya bisa datang ke rumahnya. Kemudian Ustadz Sapri itu nyampain ke saya, Mas bisa datang ke tempat saya itu sekitar jam 8 habis ba'da isya, kan seperti itu. Ya sudah lah Mang, saya berangkat ke rumah Ustadz Sapri nih selepas ba'da isya. Itu saya berangkat 4 orang ya Mang. 4 orang itu saya berangkat, saya, si Bunga, kemudian Bu Asrama, sama si penjaganya si Bunga, kan begitu. Singkat cerita kita sudah cari rumah Ustadz, alhamdulillah sudah ketemu. Posisi si Bunga ini masih lumpuh ya Mang. Jadi saya angkat tuh dari mobil ke dalam rumahnya si Ustadz. Tapi kebetulan si Ustadznya belum pulang, masih di jalan Mang. Kita ketemu sama istrinya Pak Ustadz lah. Pak Ustadz ini masih punya anak kecil Mang. Tiba-tiba anak kecil yang anaknya si Ustadz ini menangis Mang. Menangis, histeris menangisnya. Dan saya lihat si Bunga ini udah bukan Bunga. Dia udah kerasukan pada waktu itu posisinya. Tuh kita nungguin.
Lama-kelamaan tuh kurang lebih sekitar 20 hingga 30 menit Ustadznya pulang. Ustadznya pulang sampai depan pintu, Ustadz itu geleng kepala Mang. Sebelum nyapa kita. Dia geleng kepala, saya nggak tahu apa maksudnya. Kemudian si bunga itu yang tadinya seperti main-main itu Mang, kerasukannya seperti cengingisan, itu tiba-tiba pandangannya tajam ngelihat ke arah Ustadz. Jadi sebelum Pak Ustadz melakukan pengobatan, Pak Ustadz tuh masuk ke dalam. Itu saya dipanggil Mang. Mas, ini Mas siapanya? Ditanya seperti itu kan. Saya tuh bosnya, saya bilang seperti itu Mang. Karena kan supaya menjaga juga kan begitu Mang. Jadi begini Mas, Ustadz Sapri bilang ke saya, ini yang diderita sama si bunga ini bukan hal-hal yang kecil. Dia bilang seperti itu. Ini ada kiriman dari kampungnya. Dan saya ini berani menangani tapi tidak berani menanggung resiko. Kalau sampean memang mau saya mencoba mengobatin si bunga. Dan saya nggak bisa mutusin dong Mang Ei, karena si bunga kan punya keluarga juga. Jadi saya minta waktu beberapa menit ke Pak Ustadz. Saya telepon tuh orang tua si bunga. Saya ngobrol ke ibunya bahwasanya si bunga tuh mengalami hal-hal seperti ini. Seperti itu kan. Jadi nggak banyak cerita. Yang penting si bunga ini bisa diselamatkan, pesan ibunya Mang. Oke. Setelah saya bicara ke ibunya, saya langsung tuh nemuin Ustadz itu kembali. Ngobrol-ngobrol dan Ustadz sudah setuju, kita juga sudah setuju bahwasanya kalaupun terjadi apa-apa ini bukan tanggung jawab si Ustadz, kan begitu Mang. Nah, kemudian si Ustadz ini, Pak Ustadz Sapri, minta sama saya botol air minum. Air minum 2 yang belum dibuka segelnya. Saya jalan ke warung, saya beli itu Mang. Disitulah mulai prosesi ruqyah dilakukan Mang. Dan pada malam pertama itu Mang, prosesi ruqyah itu nggak banyak kendala Mang. Nggak banyak kendala ataupun nggak banyak gangguan lah. Yang penting yang di dalam badannya si bunga ini ngalah aja pada waktu itu ya. Yang tadinya si bunga ini lumpuh, ketika selesai di ruqyah itu langsung bisa jalan Mang. Spontan bisa jalan. Itu cuman yang waktu dibacain ayat ruqyah itu tadi, jin yang ada di dalam badannya si bunga ini cuman teriak panas, nangis, seperti itu aja lah, belum banyak perlawanan. Kemungkinan ya dedengkot-dedengkotnya itu belum dipanggil kan gitu Mang. Karena kan masuk di wilayah yang energinya baik. Nah, setelah prosesi pengobatan itu nggak lama Mang, mungkin 1 jaman lah. Si bunga juga sudah jalan, saya pun sudah agak tenang lah kan seperti itu. Saya kira itu sudah mulai mau berakhir lah. Tapi pesan ke Pak Ustadz, Mas ini belum selesai, saya akan datang 3 hari lagi ke kantor sampean. Ya sudah. Kemudian kita nggak banyak ngobrol lagi, saya pamit ke Pak Ustadz untuk bawa pulang bunga lah. Di hari pertama Mang Ei nggak ada masalah. Di hari kedua nggak ada masalah. Di hari ketiga ini di perjanjian yang Ustadz mau datang. Ustadz ini mau datang pada waktu itu ketepatan hari Jumat ya Mang. Saya ingat hari Jumat. Jadi si bunga ini tiba-tiba lumpuh kembali Mang. Lumpuh kembali, nggak bisa bergerak. Pada saat perjanjian pengobatan kedua Mang. Ya sudah, waktu itu saya taruh lagi bunga di kursi roda. Kita juga nggak mau si bunga ini tadi kerasukan kan, seperti itu. Jadi kita bawa ke lobi kantor nih Mang untuk diajak ngobrol supaya pikirannya nggak kosong kan, seperti itu. Kalau keluarganya bunga udah tahu? Keluarganya bunga udah tahu, tapi keluarganya bunga itu hanya memasrahkan semuanya Mang ke saya. Kalau nggak dasar izin keluarga, saya juga nggak berani bertindak terlalu jauh Mang. Nyawa orang soalnya. Kita ajak tuh ngobrol di kantor. Rupanya bunga kerasukan lagi Mang. Kerasukannya ya sama, nyakarin muka lagi Mang. Nyakarin muka. Dan saya telepon tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz kan datangnya tuh jam 11-an ya Mang. Jam 9 itu saya udah telepon lagi Pak Ustadznya.
airnya kemarin masih ada nggak? Kan gitu Mang. Ada, saya bilang gitu kan. Udah masukin aja air itu tadi ke botol yang bisa disemprotin ke arah si bunga. Jadi kita isiin air itu di botol, wis nggak baca apa-apa Mang, semprotin aja. Yang ada di dalam tubuhnya bunga itu ngeronta kesakitan Mang, bilang panas. Tapi kan nggak keluar juga Mang. Saya telepon lagi ustadznya supaya cepat datang, semprotin di matanya katanya dulu. Sampai saya datang, itu disemprotin di matanya, alhamdulillahnya sadar Mang. Karena dia ngerasa kepanasan atau kesakitan lah seperti itu. Jadi nggak lama sebelum ustadz datang saya sempat ngobrol ke bunga. Si bunga itu pandangannya seperti kosong Mang, melihat ke arah yang di luar. Ternyata makhluk yang membawa dia ke alam lain itu wujud semua Mang di depan kantor saya Mang. Bahkan tambah satu. Yang bertanduk itu muncul, yang WW itu muncul, ditambah yang berjubah merah satu kuntilanak merah itu muncul, kemudian yang setengah badan itu muncul. Si bunga itu sempat pesan ke saya Mang, cuman satu aja pesannya, jangan tinggalkan sholat. Dia posisi ini masih dalam keadaan bukan beragama kita ya Mang, masih di seberangan lah seperti itu. Jadi nggak lama ustadz datang, seperti biasa Mang, pandangan si bunga ini udah sinis ke arah ustadz. Karena ustadznya datang itu di jam 11-an, nggak sempat ngobrol banyak, itu kan udah menunjukkan waktu sholat Jumat. Jadi kitanya itu langsung sholat Jumat Mang, beserta staf laki-laki lah kan seperti itu. Jadi bunga kita tinggal bersama TKW juga staf-staf yang ada di kantor. Singkat cerita sholat Jumatnya udah selesai. Jadinya kita balik lagi ke kantor untuk mengadakan prosesi ruqyahnya si bunga. Jadi dari ruangan lobi kita pindah nih si bunganya ke ruangan tengah Mang, untuk mengadakan prosesi ruqyah. Kemudian dimulailah ruqyah Mang. Itu Pak Ustadz itu meminta air Mang, air yang berasal dari 7 masjid. Jadi staf saya suruh cari, pokoknya jangan musola lah. Jadi dicarilah sama staf, dapat air itu. Kemudian itu ditaruhin di baskom, ditaruh di depan bunga Mang. Jadi udah ditaruh di depan bunga, Pak Ustadz langsung membacakan ayat-ayat ruqyah Mang. Dan yang terjadi Mang, itu bunga muntah Mang. Muntah itu muntah hal-hal yang kita bilang di luar nalar ya Mang. Ada lipan yang kecil itu Mang, warnanya hitam. Kemudian ada logam-logaman seperti paku Mang, ada rambut. Jadi dia sudah muntah Mang. Kita ngelihat dong, satu kantor itu semuanya terkejut dan takut lah. Jadi sudah dimulai prosesi, sudah bunga muntah, digeser Mang. Waktu itu Mang, jinnya itu cukup berinteraksi sama kita Mang. Di ruqyah sama Pak Ustadz sempat masuk. Jinnya itu kayak melemahkan iman sih Mang, kayak dia membuat provokasi. Jinnya itu ngomong Mang ke kita, kamu nggak akan bisa ngusir saya, seperti itu. Ilmu kamu nggak ada apa-apanya, katanya begitu Mang. Kemudian itu Ustadz baca ayat kursi Mang, jinnya ngikut. Yang ngikut seperti yang dibaca si Ustadz, cuman di akhir dia nggak nyampe Mang. Di akhir dia merasa kesakitan, panas. Itulah tipu daya mereka supaya kita itu nggak yakin tadi Mang. Sampai pada akhirnya jin ini tadi Mang, dia ngomong, saya ini disuruh dengan orang yang menyukai dia. Makanya saya datang ke sini mengganggu kalian. Pak Ustadz ini mencoba menegosiasi lah Mang dengan jin-jin ini tadi Mang, supaya keadaannya kan sesama makhluknya Allah kan seperti itu Mang. Jadi Pak Ustadz itu bilang ke jin ini, saya tahu kamu disuruh, tapi kita sebagai makhluknya Allah tidak harus saling mengganggu. Seperti itulah kata Pak Ustadz Mang. Tapi jinnya ngejawab Mang, saya ini dikasih makan, katanya kayak gitu kan Mang. Kata Pak Ustadz,
Kamu kan bisa cari makan sendiri. Enggak, pokoknya saya dikasih makan sama Tuhan saya dan saya harus laksanakan ini. Saya harus dia. Jadi dengan argumen-argumen itu Pak Ustadz itu langsung bilang, kamu kan memiliki kemampuan yang kami tidak punya. Kamu bisa melihat apa yang saya bacakan ini. Jadi Ustadz ini Mang membacakan ayat tentang surga Mang. Kemudian Ustadz membacakan lagi ayat tentang neraka. Jadi ini cerita saya keep sampai di sini kan. Waktu si Bunga udah sembuh ini saya tanyain ya Mang. Saya sinkronkan di cerita yang ruqyah prosesi kedua ini ya Mang. Pada masa itu Mang, Bunga ini dimasukkan ke alam bawah sadarnya lagi Mang. Dipakaikan baju hitam, dirantai Mang. Dan jin-jin yang menjaga dia itu tadi sama Mang, menyiksa posisinya. Jadi ketika Pak Ustadz itu tadi membacakan ayat ruqyah itu Mang, itu di alam itu suaranya itu sangat merdu Mang, keras. Dan jin-jin yang ada di situ ngerasa kesakitan semua Mang. Dan kemudian ada satu momen yang Ustadz itu membaca ayat apa dia pun gak ngerti. Itu dari langit itu keluar seperti lahar panas Mang. Itu nimpah ke arah jin Mang. Nimpah ke arah jin-jin yang menjaga. Udah tertidur bangun lagi Mang. Sampai pada masa itu di alam bawah sadar itu tervisualisasi surga dan neraka Mang. Ketika Ustadz ini tadi membacakan ayat tentang surga dan neraka. Awalnya Ustadz itu kan membacakan ayat tentang surga ya Mang. Dibacain ayat tentang surga. Tiba-tiba di alam bawah sadar itu tervisualisasi surga Mang, tamannya. Yang si Bunga ini pun bisa melihat ke arah situ karena memang berada di alamnya mereka Mang. Jadi di situ terlihat seperti taman yang tidak ada di dunia ini Mang, bagusnya Mang. Di sana tervisualisasi lagi neraka Mang. Apinya itu bukannya merah lagi Mang, hitam pekat. Dan api itu nggak pernah dilihat ke dunia. Di dunia kita ini nggak ada katanya. Dan atas dasar itulah si Bunga mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam Mang. Bunga itu bilang, saya percaya bahwasannya Islam itu benar. Karena saya sudah melihat sendiri apa yang belum pernah kalian lihat. Tuh, begitu Mang. Jadi saya sambung ya Mang. Setelah jin-jin itu tadi diajak bernegosiasi, sudah dilihatkan surga dan neraka, itu pun jin itu tetap Mang nggak mau Mang. Tetap bandel. Pokoknya saya harus ngebunuh dia karena majikan saya tidak bisa mendapatkan dia. Jadi Pak Ustadz itu mungkin mengeluarkan beberapa ilmu lagi lah Mang. Dibacakan tentang ayat-ayat yang menyiksa jin-jin ini Mang. Dan pada masa itu prosesi itu sampai beberapa jam Mang. Itu sampai menjelang asar. Itu baru selesai. Itu pun karena jinnya udah kesakitan capek Mang. Kemudian si Bunga sadar, sama seperti biasanya kasih air lagi. Dan Pak Ustadznya akan datang lagi setelah 3 hari kan gitu Mang. Jadi prosesi selesai tapi ini setelah ini nggak sampai 3 hari Mang, itu langsung sakit lagi, makin dahsyat sakitnya Mang. Jadi kemudian udah 1 hari itu selesai, malam nggak ada apa-apa. Besoknya di hari keduanya Mang, itu mulai lagi Mang. Di hari kedua itu sudah mulai lagi merasakan sakit. Pada masa itu kumatnya Mang, itu malam hari Mang, sekitar jam 10-an atau jam 9. Itu karena waktu itu kan Jumat tuh Mang ya. Besoknya kan hari Sabtu malam Minggu. Jadi waktu itu si Bunga itu karena saya pikir sudah sehat, itu saya ajak jalan-jalan Mang. Karena si Bunganya juga minta tuh Bang, saya bosen tuh di asrama terus kan. Saya lihat dia mukanya juga udah kelihatan sembuh. Ya sudah saya turutin kan gitu Mang. Jalan-jalan tuh saya habis maghrib ya Mang, saya bawa mobil ke arah kota tuh untuk nongkrong lah, minum-minum jus atau gimana lah kan di sana. Jadi di sana itu mulai keanehan mulai kembali Mang.
di tengah kota tuh Mang, di tengah orang ramai. Itu bunga ngelihat di belakang saya Mang, itu sosok yang jin yang tanduknya 3 itu muncul Mang, muncul saya Mang, tapi nggak bisa. Dan pada waktu itu dia gelisah, udah minta pulang Mang. Itu Bang Anton bisa lihat nggak ya? Saya nggak bisa lihat Mang. Ini kata si bunganya. Jadinya ya karena memang mukanya sudah mulai pucat, ya saya ajak pulang Mang. Saya nggak mau ngambil resiko kan nanti kumat di jalan bagaimana kan gitu. Jadi pada waktu itu saya pulang langsung ke asrama. Sampai di asrama itu nggak sampai hitungan jam Mang, 15 menit langsung kumat Mang. Saya telepon tuh Pak Ustadz untuk minta pertolongan sama Pak Ustadz. Saya telepon nggak ngangkat. Saya cari ke rumahnya, nggak ada orang. Itu nyari muter-muter tuh sampai sekitar jam 11 atau jam 12 malam Mang. Karena memang sudah tidak ada lagi yang saya rasa bisa nolong karena Pak Ustadznya pergi Mang. Jadi saya ini berserah diri habis-habisan Mang. Karena saya juga udah ngerasa lelah Mang. Diobatin, ya cepat kumatnya makin seperti ini kan gitu sih Mang. Jadi yang saya namanya seorang muslim ya Mang, saya punya keyakinan bahwasanya Allah itu ada, Dia akan menolong hambanya. Saya bukan peruqyah juga bukan seorang paranormal tuh Mang, saya nggak ngerti kan begitu. Waktu itu saya ambil inisiatif, saya mencari ayat-ayat ruqyah itu dari Google Mang. Saya screenshot mana yang harus dibaca, yang harus dibacakan seperti itu. Kemudian saya melakukan sholat sunat taubat dulu 2 rakaat. Kemudian saya minta sholat qiyamul lail 2 rakaat, minta petunjuk sama sholat hajat juga. Saya melakukan sholat sunat itu 3. Saya minta petunjuk sama Allah, ya Allah, kalau memang malam ini saya diizinkan, tolonglah saya dibantu untuk nolong orang ini. Jadi saya sudah selesai menjalankan sholat itu sebisa-bisa saya Mang. Waktu itu kan saya belum muhrim ya Mang, kan saya nggak punya sarung tangan kan begitu. Biasa kan kalau peruqyah itu kan bacakan ayat sambil megang kepalanya. Itu saya taruhin sajadah Mang, sajadah di atas kepalanya. Kemudian saya baca Al-Fatihah tuh Mang. Tapi masih aja setengah Mang saya baca Al-Fatihah itu dada saya sesek Mang. Dada saya sesek kayak dihantam benda tumpul lah begitu Mang. Tapi saya terusin Mang. Kemudian saya baca Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu makin sesek Mang, sampai saya ngerasa gak kuat. Karena saya putuskan itu tadi, katanya si ustadz ini, saya menurut ayat kursi ini yang lebih mujarab, saya langsung ke ayat kursinya aja Mang. Terus-terusan saya baca itu Mang. Alhamdulillahnya si bunga ini mulai sadar Mang. Tapi sadar ngelihat saya kayak ngelihat setan Mang. Bahkan waktu saya mau pegang tangannya aja Mang, si bunga ini nolak Mang. Jangan pegang saya, katanya seperti itu. Jangan pegang saya, abang mau mati kalau abang pegang saya, katanya seperti itu. Nggak mungkin saya mati, sayanya yang mati, katanya seperti itu Mang. Tuh, jadi tambah bingung saya Mang. Itu terjadi sampai hampir subuh Mang. Dan hampir subuh itu si bunga ini baru sadar sepenuhnya total Mang. Total dalam artian dia itu sudah mulai cerita ke saya kenapa dia tadi gak mau disentuh. Karena pada saat saya membacakan Al-Fatihah itu tadi Mang, surat Al-Baqarah dan ayat kursi, itu di alam bawah sadar dia itu tadi Mang, yang dia dikurung lagi Mang, itu muncul tangan Mang dari atas langit. Tangan itu besar Mang, katanya. Tangan itu besar dan berapi Mang. Itu nimpahin jin itu tadi Mang. Setelah jin itu ditimpain sama tangan itu, jadi yang 3 ini bersatu jadi satu Mang. Itu mengeluarkan kekuatannya juga untuk mukul saya Mang. Namanya saya imannya masih tipis ya Mang, bukan peruqyah juga ya, jadi saya tetap kena kan gitu Mang. Keadaan itu semakin parah menyeramkannya. Jadi saya besoknya minta tolong sebelum 3 hari sama Pak Ustadz Mang. Sebelum 3 hari perjanjian Ustadz datang, besoknya saya udah datang ke rumah Pak Ustadz. Jadi pagi itu saya udah berkunjung ke rumah Pak Ustadz.
Kemudian Pak Ustadz ngobrol sama saya tanyain kemana, tadi malam gak ada, rupanya dia kembali ke rumah mertuanya Mang. Mertuanya sakit, kan gitu. Jadi pokoknya Pak Ustadz itu saya paksa hari itu juga untuk ngobatin si Bunga Mang. Dengan berat hati juga Pak Ustadz, karena kan mungkin ada tata cara dan hari-harinya beliau kan, saya nggak tahu aturannya seperti apa. Tapi saya paksa, saya mohon juga untuk bantu selesaikan si Bunga ini, karena saya udah mulai capek Mang dengan keadaan itu. Kemudian Pak Ustadz setuju. Habis zuhur Pak Ustadz datang. Jadi sebelum mengobati Mang, sekali lagi Ustadz ngomong ke saya mau selesai atau enggak, kan seperti itu. Pak Ustadznya udah datang ngobrol ke saya. Jadi begini, Pak Ustadznya tuh manggil saya ke belakang. Saya ngobrol sama Ustadz. Jadi begini Mas, katanya, kalau kita hanya ruqyah dari dalam, ini nggak akan selesai, kan seperti itu. Jadi harus ada salah satu di antara kita yang berani masuk ke sana. Pak Ustadz itu menuturkan seperti itu Mang E. Jadi saya bilang nih sama Pak Ustadz, saya ngobrol juga, Pak Ustadz, lah kalau nanti saya masuk ke sana, sayanya yang tewas gimana Pak Ustadz? Kan begitu Mang, namanya kita takut juga kan Mang, kita manusia biasa. Pak Ustadznya bilang, yang penting ikut arahan saya, jangan dilawan, kan seperti itu. Ya mau gak mau Mang, saya orangnya yang harus ke dalam situ juga, saya bantu. Karena juga kita gak mau berkelanjutan Mang. Karena waktu itu kantor gak bisa kerja, keadaan terus-terusan seperti itu, kan rugi semuanya Bang. Dari finansial semuanya rugi. Ya mau gak mau lah Bang. Pak Ustadz ini langsung mengadakan prosesi ruqyah Bang. Ini gak di kantor, langsung di rumah asrama Bang ruqyahnya. Karena di sana kan mungkin lebih lebar lah, kan begitu. Jadi mulai prosesi ruqyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah itu, si Bunga mulai kerasukan Mang. Dan seperti biasa, dia dibawa ke alam bawah sadar. Kemudian tuh Pak Ustadz nggak lama-lama lagi langsung manggil saya. Saya disuruh berwudu Mang, berwudu, kemudian dipanggil ke sebelahnya Mang. Jadi Mas, katanya, ketika nanti kamu sampai di sana, kamu kalau mau menghajar mereka atau memukul jin-jin yang ada menjaga si Bunga ini tadi, kamu harus membawa senjata. Senjatanya itu tadi, kamu baca selawat aja, apa yang kamu minta itu bakal muncul, katanya seperti itu. Tombak atau pedang ataupun apalah, terserahlah, kan seperti itu. Jadi sayanya nurut, kemudian sama Pak Ustadznya suruh baca surat Al-Ikhlas, saya baca aja Mang sebanyak-banyaknya, katanya gitu kan. Nggak lama Mang, saya itu udah berada di tempat si Bunga itu berada Mang. Dan saya melihat Mang, luar biasa Mang, di sana ada 4 pilar Mang. 4 pilar itu tiang itu, setiap tiang itu ada apinya Mang, kayak api obor itu Mang, tapi besar. Itu kaki dan tangannya si Bunga ini dirantai Mang, memang benar-benar dirantai Mang, sampai sana. Jadi yang sayanya tadi ini biasanya melihat bangsa-bangsa seperti itu takut Mang, pada masa itu saya nggak takut Mang, nggak tahu kenapa. Kemudian mereka ngelihat kedatangan saya di situ, mereka tuh seperti nggak seneng lah Mang. Tapi saya ingat sama pesan si Ustadz, kalau minta senjata itu tadi baca selawat. Saya baca selawat Mang. Itu Mang, tiba-tiba di tangan saya pegang tombak Mang. Tombak itu wujudnya seperti emas Mang, tombak emas. Dan di dekat bilah yang tajam itu Mang, ada batunya warna merah. Tuh, ada batunya warna merah. Ya udah, waktu itu saya nggak pikir panjang, saya pegang tombak, saya lemparin ke arah jin-jin itu Mang. 3 kali saya minta seperti itu. Dan alhamdulillahnya merekanya ini tadi kalah Mang dengan itu tadi semua. Dan kemudian gak lama, waktu itu kejadian itu begitu singkat, saya kemudian balik ke raga saya lagi Mang.
Alhamdulillah proses ruqyah itu udah selesai. Dan si Bunga ini tadi sudah sadar. Ya Pak Ustadz bilang kemudian ini nggak akan ada masalah lagi lah, mudah-mudahan seperti itu. Tapi Mang, setelah proses ruqyah ini selesai, belum aja Pak Ustadz pulang, si pembantu yang memang saya khususkan menjaga si Bunga itu kerasukan Mang. Kerasukan jin yang tadi nyiksa si Bunga Mang. Dia bilang tuh ke kita semua, saya kalah di sini, katanya seperti itu Mang. Saya kalah di sini, tetapi tidak untuk keluarganya Mang. Saya tetap akan mengganggu dan berusaha membunuh keluarganya Mang. Kata jinnya seperti itu. Jin itu keluar dan kita nanyain si Bunga. Keluarganya ada yang meninggal 2 orang karena sakitnya sesak napas Mang. Setelah berapa lama sembuh itu kemudian meninggal saudaranya? Sebelum dia sakit, saudaranya sudah meninggal Mang. Jadi saudara-saudaranya dulu yang dihabisin Mang. Karena si Bunga ini kan sering merantau, jadi mungkin agak susah lah mukulnya kan seperti itu Mang. Kemudian Pak Ustadz tadi memanggil korinnya si Cici, adiknya si Bunga. Itu langsung Mang, si Cicinya histeris Mang ketika hadir di situ melalui raga orang kan Mang. Si Cici itu berpesan mereka belum meninggal Mang. Mereka dipaksa meninggal karena seseorang yang memiliki dendam keluarga karena tidak bisa untuk menikahi si Bunga Mang. Jadi dendam, akhirnya terjadilah pembunuhan dengan cara black magic Mang. Kemudian kita sempat berinteraksi sama korinnya si Cici, bagaimana caranya mereka dan korinnya si Cici sebenarnya juga nggak ngerti. Yang pastinya mereka hanya merasakan sakit sesak napas di awal itu Mang. Jadinya Mang, pada inti cerita ini Pak Ustadz menyampaikan bahwasannya ini adalah dendam Mang, sampai terjadinya santet ini Mang. Jadi Mang ingat nggak yang tadi saya ceritakan di awal, yang saya bilang meninggal? Sebenarnya menurut diagnosa dokter itu memang sudah tidak ada nadinya Mang itu meninggal. Tapi itu ternyata mati suri Mang Yang kita CPR tadi itu di dalam ambulan itu kan ruhnya kembali Mang. Sama sekali udah nggak ada denyutnya? Nggak ada Mang. Diperiksa juga? Saya yang periksa juga. Kalau mungkin sayanya ya orang awam ya Mang, bisa saja salah. Tapi kan dokter ini sudah ahlinya Mang. Dan pada saat itu juga si dokter menyatakan ini sudah nggak ada. Oke, saya pikir tadi itu meninggal beneran itu. Oh enggak Mang, mati suri itu. Kalau meninggal kan nggak mungkin saya bawa pulang tuh ke Indonesia, kan duduk di pesawat kan seperti itu Mang. Jadi ternyata si Bunga ini ada kiriman ya, kirim salam dari orang yang menyukainya. Bener. Dari daerah asalnya. Bener Mang. Sedahsyat itu ya? Sedahsyat itu saking Mang. Cintanya. Iya bisa jadi seperti itu. Sepertinya Bunga ini cantik sekali ya? Saya rasa cukup cantik Mang. Rebutan? Iya bisa bilang begitulah. Sekarang jadi istri? Iya Mang, alhamdulillah iya. Oh, finalnya istri ya, sembuh ya? Sembuh. Gak ada gangguan lagi? Gak ada. Dan yang ikut andil menyembuhkan juga dari Bang Anton ya? Iya benar Mang. Masuk ke alam lain tadi ya? Benar. Membasmi si jin-jinnya itu? Iya Mang. Oke, dari kisah ini ada pesan gak untuk mereka yang mungkin sedang jatuh cinta dengan menggunakan alat-alat santet, kiriman-kiriman seperti ini? Ada nggak pesan? Ada sih. Harus seperti apa begitu? Kalau pesannya ya sebagai seorang wanita ya Mang, seharusnya kalaupun ingin menolak Mang, itu caranya yang bagus aja lah, yang benar. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain Mang. Apa Bunga menolaknya dengan cara yang kurang baik? Bisa jadi seperti itu Mang. Kalau tidak kan tidak mungkin terjadi seperti ini. Cerita Bunganya? Cerita sih, tapi menurut saya privacy lah.
Jadi janganlah menolak lelaki itu dengan cara yang kurang baik. Ntar kalau terjadi seperti ini kan susah, Mang. Oke. Kemudian satu lagi, Mang, untuk para kaum-kaum yang nggak percaya sihir ya, saya bilang janganlah menyepelekan hal seperti itu. Nggak ada santet, nggak ada jin, nggak ada sihir. Saya juga dulunya seperti itu, Mang, tapi saya terakhir mengalami sendiri. Saya ngalamin, saya juga ikut andil ngobatin, dan saya itu sekarang percaya, Mang, bahwasanya sihir itu ada. Usaha masih terus? Usaha ini, agensi ini? Alhamdulillah masih ada, Mang, tapi ya sekarang lagi vakum, Mang. Kenapa menurun? Saya kurang tahu ya, Mang. Tapi menurut saya privasi lah, Mang, juga. Ada gangguan-gangguan atau mungkin dari Bisa jadi, Mang. sihir? Bisa jadi, ada. Ada begitu? Ada. Sehingga merosot usahanya? Iya benar, karena perusahaan saya itu kadang kalau siang ya, orang lihatnya itu tutup, Mang. Seperti itu. Nggak coba dibersihkan atau gimana? Belum ada sih, Mang. Belum ada sampai saat ini. Sayang kan usaha udah maju ya. Sekarang harus mendarat lagi. Ya namanya ujian, Mang. Jadi ini sedang proses untuk menaikkan lagi ya? Iya benar, Mang. Pembersihan lah begitu. Iya benar. Oke, baik Sobat Malam Mencekam, itu kisah yang menarik ya. Jadi modal untuk kita juga. Apalagi para gadis-gadis ya. Menolak pria, menolak cinta itu harus hati-hati. Kalau saya bilang lebih baik menolak itu nggak seneng ya sudah aja pergi ya. Jangan ngomong gitu ya. Benar. Cukup pergi saja. Iya benar, Bang. Mungkin gitu ya. Iya mungkin gitu aja. Baik Bang Anton, terima kasih. Mudah-mudahan segera hidup lagi nih usahanya ya. Amin. Lancar kembali. Kapan ke Medan lagi nih? Mungkin sebulan lagi lah, Bang. Sebulan lagi. Insya Allah tim Malam Mencekam akan berkunjung ke Medan ya. Siap, Bang. Kita ketemu di sana. Siap, Bang. Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Bang Anton. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.